seorang anak laki-laki mengambil sepotong arang kayu yang membara. Tanpa ragu-ragu, memasukkannya ke dalam lengan mekanismenya. Mengencangkan dan menghentikan pendarahan, lalu menembakkan tubuhnya sendiri dengan alat tembak paku. Belum sampai di situ saja, dia juga melilitkan tali di lehernya, dan kemudian mengaktifkan mesin di belakangnya untuk menggantung dirinya. Ternyata anak itu telah digigit oleh seekor zombie, di mana saat virus zombie sampai di otaknya, ia akan langsung berubah menjadi zombie yang tidak berakal. Untungnya, tekad untuk bertahan hidupnya sangat kuat sehingga ia berhasil menghentikan virus itu. Namanya adalah Ikoma. Hidup di dunia yang saat ini dilanda wabah penyakit menular yang sangat berbahaya, yang mampu merubah manusia menjadi zombie yang disebut sebagai kabane. Mereka bergerak dengan berkelompok hingga berjumlah puluhan ribu. Begitu digigit oleh seekor zombie, manusia biasa akan segera berubah menjadi kabane. Sehingga mereka yang tergigit harus mengakhiri diri mereka sendiri dengan bom. Terlebih lagi, jantung kabane dilapisi besi baja yang sangat keras, yang membuat mereka sulit dibunuh dengan senjata api biasa. Untuk melawan kabane, manusia membangun tembok tinggi yang mengelilingi seluruh kota. Dan transportasi barang antar kota hanya bisa mengandalkan kereta berlapis baja. Namun, kereta baja tidak sepenuhnya aman, karena satu kesalahan kecil saja bisa menyebabkan kabane masuk ke kereta. Begitu sampai di suatu kota, semua orang di dalam kereta harus menanggalkan pakaiannya untuk pemeriksaan menyeluruh. Tidak ada satupun yang terlewat, dan diikuti dengan pembersihan seluruh kereta hingga benar-benar bersih. Pada suatu hari, terlihat seorang gadis kecil tiba di suatu kota bernama Benteng Besi. Samurai yang berjaga bersikeras meminta gadis itu harus diperiksa. Namun Lord atau penguasa kota itu keluar untuk menenangkan keadaan. Menyatakan bahwa gadis itu adalah tamu terhormat dan tidak memerlukan pemeriksaan seperti biasanya. Bahkan meminta maaf pada gadis itu sambil membungkuk. Para pekerja di sekitar mulai berbisik-bisik, penasaran siapakah gadis itu. Tiba-tiba, seorang pria telanjang berlari keluar dari kereta, berteriak mengatakan bahwa dia tidak tergigit. Namun tingkahnya yang panik dan luka-luka di tubuhnya, membuat tak seorang pun mempercayai kata-katanya, sehingga para samurai pun menodongkan senapannya. Mereka mengelilinginya, berniat membunuhnya. Tetapi pada saat itu, Ikoma datang untuk menghentikan mereka, karena Ikoma tidak menemukan bekas gigitan kabane di tubuh pria itu. Ia mengatakan bahwa samurai telah melakukan kesalahan. Namun, seorang buruh pekerja seperti Ikoma tidak berhak untuk berbicara. Samurai segera menjatuhkan Ikoma dan memukulinya tanpa ampun. Karena pemukulan itu, daging kabane yang Ikoma kumpul untuk penelitiannya berhamburan. Membuat semua orang mengira bahwa Ikoma adalah seorang kabane, dan mereka mulai menodongkan senjata kepada Ikoma. Pria telanjang itu mencoba mengambil kesempatan untuk kabur, tetapi mereka menyadarinya dan mulai menembakinya tanpa ampun. Pria itu langsung terjatuh dan bersimbah darah. Namun kabane yang asli tidak akan mati semudah itu, yang artinya para samurai memang telah membunuh manusia biasa. Ikoma meneriaki para samurai sebagai pengecut yang takut mati, dan bahkan mencoba untuk berdebat lagi. Namun, seorang samurai langsung menjatuhkannya dan memasukkannya ke dalam penjara. Terlihat gadis kecil itu menganggap Ikoma menarik. Yukuzo. Malam harinya, dia pun datang ke sel Ikoma untuk mengobrol dengannya. Dia memperkenalkan dirinya bernama Mumei. Dan saat mereka mengobrol, sebuah kecelakaan terjadi. Di mana terlihat sebuah kereta yang akan memasuki kota, melaju dengan kecepatan penuh meskipun diberi sinyal dari para penjaga. Setelah diperiksa lebih dekat, kereta itu sedang diserang, diselimuti oleh kabane. Para penjaga gerbang menyadari ada yang tidak beres dan mencoba menutup jembatannya, tetapi sudah terlambat. Kereta itu pun menabrak kota dengan kecepatan 100 km per jam, menghancurkan semua yang menghalanginya dan meledak di tengah kota. Namun vitalitas kabane sangat kuat, membuat mereka masih hidup dan mulai memasuki kota. Karena para kabane menyerang dengan bergerombol, para warga tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Senapan para samurai tidak efektif, dan alarm pun berbunyi di seluruh penjuru kota. Melihat keadaan darurat, Ikoma pun membuka paksa gembok selnya, dan berlari menuju labnya. Di tempat lain, Lord Penguasa berencana untuk melarikan diri dan meninggalkan warganya. Ia melakukan pemeriksaan fisik yang ketat terhadap para warga,
memastikan mereka tidak terinfeksi sebelum mereka boleh menaiki kereta. Terlihat Ikoma mulai mengeluarkan pisau kecil dan mengiris pergelangan tangannya. Tahu bahwa aroma darah dapat menarik perhatian Kabane. Saat itu juga, seekor Kabane memakan umpannya dan menuju ke lab Ikoma. Ikoma menunggu Kabane di pintu dengan senapan spesial buatannya, siap untuk bertempur. Tetapi Kabane itu ternyata cukup pintar, menerjang Ikoma dari atas dan memeluknya. Ikoma mengarahkan senjatanya ke jantung Kabane dan berhasil membunuh zombie itu dengan satu tembakan. Dia sangat senang karena manusia akhirnya berhasil menciptakan senjata untuk melawan Kabane. Tiba-tiba, Ikoma mulai merasakan sakit yang luar biasa di lengannya, di mana dia tergigit oleh zombie itu. Namun, ia berhasil menahan virus itu sebelum sampai ke otaknya. Di tempat lain, seekor Kabane mulai menerjang ke arah Mumei. Dia dengan tenang melepaskan pita di lehernya, dan membunuh Kabane itu dengan satu tendangan. Terlihat dia menendang dengan sangat keras sehingga tidak dapat menarik sepatunya kembali. Kemudian, Mumei melompat ke dalam gerombolan Kabane. Terlihat dia memakai pakaian lengkap tempurnya, dan dengan tenang memeriksa senjatanya. Dia bahkan mulai mengatur stopwatch-nya, di mana dia memutuskan untuk melenyapkan semua Kabane dalam waktu 100 detik. Putri Lord yang bernama Ayame mencoba menghentikannya, namun Mumei sangat lincah memenggal kepala seekor Kabane, dan membuang kepalanya begitu saja. Memancing kemarahan Kabane di sekitarnya, dan mulai menerjang Mumei dengan sangat brutal. Tetapi itu semua adalah bagian dari rencana Mumei, agar warga kota mendapat kesempatan untuk menaiki kereta dan melarikan diri dengan selamat. Dengan combat skill dan senjata spesialnya, walaupun puluhan Kabane mengejarnya, itu tidak ada apa-apanya baginya. Berguling, melompat, dan menghunuskan tombaknya, darah para Kabane menyembur di tengah kota, dan dengan mudah menghabisi zombie terakhir. Berniat untuk bersantai, Mumei tiba-tiba merasakan hawa dingin dari belakangnya. Tanpa menoleh ke belakang, dia menghindari serangan Kabane itu. Saat salto ke belakang, dia menarik tali yang telah dia pasang sebelumnya. Kabane itu tergelincir dan menghantam pipa, dan Mumei akhirnya menghabisinya dengan 2 tembakan. Sayangnya, waktunya 10 detik lebih lama dari yang Mumei rencanakan. Tetapi berkat dirinya, warga kota dengan aman mulai naik ke kereta. Terlihat Ikoma ingin naik ke kereta, dan tubuhnya harus diperiksa secara menyeluruh. Namun, ia baru saja digigit oleh Kabane, sehingga jelas dia tidak akan lolos pemeriksaan. Tetapi saat itu juga, 2 ekor Kabane menyerang lagi. Ikoma segera meraih senapan buatannya. Berencana untuk membuktikan dirinya agar bisa naik ke kereta dengan lancar. Tiba-tiba seseorang menerjang Kabane, diikuti dengan tusukan tombak, menghabisi 2 zombie itu. Ternyata itu adalah Mumei, yang bahkan memastikan kematian Kabane dengan menusuknya lagi. Namun hal ini membuat Ikoma gelisah, mengira bahwa dia yang akan menjadi korban selanjutnya. Mumei mulai mengendus-endus Ikoma, mengatakan bahwa Ikoma nampak seperti orang yang berbeda. Atau lebih tepatnya bukan lagi manusia. Ayame dan penjaganya bernama Kurusu tiba, tetapi Kurusu langsung menodongkan senjatanya ke Ikoma. Yakin Ikoma sudah menjadi Kabane, karena tidak mungkin ada seseorang yang berhasil lolos dari penjara. Namun Mumei menjaminnya, mengatakan bahwa Ikoma bukanlah Kabane. Mumei kemudian jongkok di pojok kereta, memberikan beberapa arahan sebelum akhirnya dia tertidur. Semua orang mengira dia kelelahan, tetapi di balik jubahnya, terlihat wajah Mumei memiliki tanda yang mirip dengan Kabane. Ayame pun mengeluarkan kunci kereta dan memulai perjalanan. Tetapi saat itu juga, para penjaga melihat ribuan Kabane muncul dari atas gunung. Menakuti semua orang di kereta, sehingga mereka pun menutup semua pintu masuk. Terlihat para Kabane bagaikan gelombang laut, menghantam kaca kereta, dan samurai yang belum naik bernasib sial. Akibat serangan Kabane, tangki air kereta mengalami kerusakan yang membuat kereta tidak dapat melaju dengan kecepatan penuh, dan kereta mereka saat ini bisa meledak kapan saja. Di gerbong lain, sebuah pipa uap meledak dan hampir mengenai warga. Beruntung Ikoma dengan sigap menangkapnya dan dengan mudah memasangnya kembali. Tetapi saat Takumi tidak sengaja menyentuhnya, tangannya terbakar dan bingung melihat bagaimana Ikoma bisa menahan pipa itu. Ia menatap Ikoma dengan curiga, bertanya-tanya apakah Ikoma benar-benar telah menjadi Kabane. Namun, Kabane asli mulai menghantam kereta, dan berhasil menerobos melewati celah kecil.
Ikoma yang melihatnya langsung mengambil senjata buatannya. Dia dengan berani membuka pintu, membidik jantungnya dan menembak Kabane itu. Semua orang di dalam tertegun, melihat bahwa Ikoma mampu mendorong seekor Kabane keluar dari kereta, dan tanpa ragu-ragu melenyapkan Kabane itu. Ikoma ingin memamerkan senjata buatannya, namun semua orang di dalam kereta menatapnya dengan aneh. Bahkan sahabatnya sendiri yaitu Takumi pun mulai merasa takut. Ikoma melihat jantungnya bersinar layaknya jantung seekor Kabane. Ikoma menyadari bahwa dia telah berhasil menekan virus Kabane itu sepenuhnya, tetapi saat itu juga Kurusu datang. Ikoma mencoba menjelaskannya, tetapi Kurusu tidak mau mendengarkannya. Dan langsung menembak Ikoma hingga terlempar keluar dari kereta. Ikoma terjatuh ke tanah, dan Kurusu bahkan memastikan semua pintu kereta tertutup rapat, benar-benar membuang Ikoma dari kereta. Namun, kereta mereka segera menghadapi masalah, karena sekelompok Kabane memblokir rel kereta. Tetapi satu di antaranya ternyata adalah sang Lord Ayah Ayame. Kurusu segera menarik Ayame kembali ke dalam. Dan dengan berat hati, dia memerintahkan masinis untuk menghancurkan semua Kabane di depan, termasuk Ayah Ayame. Tidak hanya itu, mereka kemudian mendapat masalah lain saat mereka tiba di jembatan. Saklar jembatannya tersangkut oleh sesuatu, dan ternyata itu adalah tubuh Ayah Ayame yang tersangkut. Seseorang pun terpaksa harus mengambil risiko untuk keluar dari kereta untuk menjalankan saklarnya secara manual. Namun saat itu juga, kereta berguncang keras di mana gerombolan Kabane mulai menyerang lagi dan mengepung kereta. Serangan mereka benar-benar sangat gila, di mana para Kabane menghancurkan tangki air pendingin kereta. Itu merupakan masalah serius, karena jika tidak ada sistem pendingin, ketel uap bisa menyebabkan overheat dan meledakkan kereta. Kurusu sebagai seorang samurai, siap mengorbankan dirinya untuk mengaktifkan tuasnya secara manual. Tetapi kemudian, para penjaga terkejut melihat adanya seekor Kabane yang bertarung dengan Kabane lainnya. Ternyata itu adalah Ikoma, yang berjuang mati-matian walaupun telah dibuang. Ayame yang masih memiliki hati nurani, ingin agar Kurusu dan para samurai untuk membantu Ikoma. Namun, membuka pintu akan membuat para Kabane masuk, sehingga Ikoma harus berjuang sendirian. Jembatannya pun berhasil diturunkan, menyelamatkan semua orang di dalam kereta. Tetapi melihat kereta mulai meninggalkannya, seperti merasakan dinginnya hati manusia. Ikoma pun akhirnya meneteskan air matanya. Namun tiba-tiba, Takumi melemparkan seutas tali ke Ikoma, mencoba menarik Ikoma naik ke atas kereta. Namun dia dihalang oleh warga, dan Ikoma putus asa, tidak berniat untuk naik. Seseorang tiba-tiba melompat dari kereta, dan dia adalah Mumei, yang dengan santai mengaitkan talinya di kaki Ikoma. Menyuruhnya berhenti berbicara omong kosong dan bertahan. Takumi segera melepaskan dirinya dan menarik Ikoma ke atas kereta. Tetapi saat di kereta, para samurai tidak mentolerir adanya seorang Kabane, meskipun Ikoma baru saja menyelamatkan mereka semua. Tapi kemudian, Mumei mulai membuka pakaiannya, memperlihatkan tanda Kabane dan jantung yang mirip dengan Ikoma. Mumei menyatakan bahwa dia adalah seorang Kabaneri, yaitu bukan manusia, dan bukan pula Kabane. Namun, mendengar kata Kabane saja sudah cukup untuk membuat semua orang di kereta ketar-ketir. Para samurai pun tetap bersikeras untuk membuang Mumei dan Ikoma dari kereta. Namun, Mumei, dengan identitasnya yang misterius dan kemampuan bertarungnya yang sangat hebat, ditambah tubuh Kabanerinya, dia dapat dengan mudah mengatasi senjata para samurai jika mereka menyerangnya. Pada saat itu, Ayame tiba, menyatakan bahwa tanpa jasa Mumei dan Ikoma, semua orang di kereta saat ini kemungkinan besar sudah mati. Demi memastikan keselamatan para warga, Ikoma dan Mumei pun kemudian ditempatkan di gerbong terakhir. Namun, Ikoma yang menganggap dirinya adalah seorang Kabane, tidak ingin membahayakan orang lain. Dia terus yaping, dan ingin segera mengakhiri hidupnya. Mumei pun harus memakai kekerasan untuk membuatnya diam, menghantamnya hingga berlumuran darah dan jatuh pingsan. Tetapi dia berani melakukannya karena kemampuan regenerasi Kabaneri yang sangat kuat. Saat Ikoma bangun, luka-lukanya nampak sudah sembuh. Mumei memuji fisik Ikoma yang bagus, tetapi skill kombatnya masih kurang. Dan sekarang, tanpa menggunakan senjata,
Mumei akan melatih Ikoma hingga sampai ke kota Kongokaku. あんたは私と鋼鉄城に乗る。そして私の盾になる。 Ikoma tidak setuju, tetapi sebelum dia berbicara, Mumei merasakan kehadiran Kabane dan pergi dengan pedangnya ke gerbong lain. Para penumpang panik saat melihat Mumei berlari keluar. Tetapi dia tidak menemukan seekor Kabane. Sebaliknya, dia melihat seorang pria yang sedang menindas seorang wanita hamil. Keributan itu pun membuat Kurusu datang. Ia hendak menembak mereka berdua karena melanggar janjinya, dan Mumei pun menantangnya. Namun, seorang masinis datang dan mengumumkan adanya kerusakan parah pada tangki air kereta, sehingga memaksa kereta berhenti dan beristirahat malam ini. Mereka pun menyiapkan penjagaan ketat di seluruh kereta selama semalaman. Dan Mumei dan Ikoma pun terkunci di dalam gerbong karena diduga sebagai Kabane. Dari jendela kecil, mereka berdua melihat keluar, di mana para warga berkumpul di sekitar api unggun untuk menghormati arwah orang yang meninggal saat kejadian kemarin. Tetapi kewaspadaan samurai berkurang, dan seorang wanita tiba-tiba merasakan hawa panas yang kuat di dadanya, yaitu wanita yang sedang hamil besar di kereta tadi. Dia menyadari bahwa dirinya terinfeksi, tetapi dia merasa takut karena bayinya belum lahir, sehingga ia pun menahan rasa sakitnya itu. Sementara itu, Mumei dan Ikoma menyadari bahwa mereka telah dikepung oleh para warga yang bersenjata. Untungnya Ayame datang dan melindungi mereka tepat waktu. Memanfaatkan kesempatan itu, Mumei berhasil keluar, namun kembali dikepung oleh beberapa warga. Untuk membuktikan bahwa Ikoma dan Mumei bukanlah musuh, Ayame terpaksa menusuk pisaunya pada Ikoma. Meski diancam, Ikoma menolak untuk melawan. Dengan tegas menyatakan bahwa Kabanelah musuh mereka yang sebenarnya. これでも彼が我らの敵だと思う者は、どうぞここに上がってきてください。確かめる機会を与えましょう。 Ayame kemudian meminta maaf kepada Ikoma, yang akhirnya pingsan karena kehilangan banyak darah. Di luar, Mumei nampak bermain dengan anak-anak, namun wanita hamil itu akhirnya berubah menjadi Kabane. Saat orang-orang berhamburan karena panik, Mumei dengan sigap melepaskan pita di lehernya, mengambil pedang para samurai, dan dengan cepat menghabisi Kabane itu. Meskipun terpaksa, Kabane harus dibasmi. Kembali ke kereta, Ikoma nampak tak sadarkan diri karena kehilangan banyak darah. Dia menjatuhkan Ayame, berniat menggigitnya. Tetapi Kurusu datang tepat waktu dan menghantam Ikoma. Meskipun tindakan Ikoma tidak sengaja, tidak seorang pun yang mempercayainya sekarang. Saat itu juga, ratusan Kabane muncul dari balik hutan. Membuat para warga berlarian kembali ke kereta dengan panik. Ikoma dan yang lainnya pun dikunci di gerbong terakhir. Setelah Ayame memastikan tidak ada bekas gigitan Ikoma, para bangsawan lain menyalahkannya karena membela Ikoma. Dan mereka meminta agar Ayame menyerahkan kunci kereta. Tindakan pertama yang mereka lakukan adalah mengunci Ikoma dan teman-temannya di gerbong terakhir, dan berniat melepas gerbongnya dari kereta. Namun, sebelum mereka bisa melepas gerbongnya, para Kabane menyerang dengan cerdas. Menunggu saat para penumpang kehilangan kewaspadaan mereka saat melewati terowongan. Ratusan Kabane pun melompat layaknya hujan. Terlihat beberapa Kabane tewas terjatuh, namun yang berhasil naik juga sangat banyak. Seekor Kabane berpenampilan unik melompat ke belakang bangsawan, dan langsung membunuhnya dengan satu serangan. Dan bangsawan lain, yang baru saja pertama kali berhadapan dengan Kabane, berteriak histeris ketakutan. Kabane pun juga berteriak, dan langsung membunuh orang itu. Kemudian, Kabane mulai masuk ke dalam kereta, membuat para warga panik. Bangsawan yang baru saja merebut kekuasaan dan berencana untuk melepas gerbong Mumei, mencoba melakukan perlawanan. Tetapi Kabane unik itu langsung menghunuskan dua pedang istimewanya. Menghabisi bangsawan pengkhianat itu hanya dengan satu tebasan. Ia tidak menyisakan seorang pun di gerbong itu, mencincang mereka semua layaknya ayam. Setelah mengamati gerakannya, Mumei memastikan bahwa Kabane itu adalah sang legenda Wazatori. Kabane itu telah selamat dari ratusan pertempuran, mempelajari skill tempur yang menakjubkan, dan bahkan mampu menghindari peluru. Walaupun Mumei dan penumpang lainnya terkunci dan tidak bisa melarikan diri, mereka nampak aman. Namun itu tidak berlaku bagi penumpang di gerbong lain. Dalam sekejap mata, warga di gerbong lain berubah menjadi santapan lezat bagi para Kabane. Teriakan di gerbong belakang akhirnya membuat mereka menyadari situasinya. Ayame segera meraih senjatanya dan menuju ke gerbong belakang, bersiap menghadapi para Kabane bersama para samurai.
Mereka mulai mengumpulkan semua orang di sepanjang jalannya, mengajak siapapun yang memiliki senjata untuk bertarung bersamanya. Namun, para warga sangat panik dan berlari ke gerbong depan. Para samurai berjuang membuat tembok bertahan, mencoba menahan Kabane di gerbong itu. Namun Kabane itu sangat sulit dibunuh dengan senapan, dan orang-orang yang baru saja mati juga mulai berubah menjadi Kabane. Menyadari hal ini tidak ada gunanya, samurai bernama Kibito menyarankan agar Kurusu melakukan pertempuran jarak dekat melawan Kabane unik itu. Kurusu pun segera berlari ke belakang untuk mengambil sesuatu, tetapi pertarungan jarak dekat tidak akan mudah. Terlihat seorang samurai dengan mudah diseret dari tembok pertahanan. Karena tidak memiliki combat skill, ia dikepung dan digigit, dengan virus segera menyerang otaknya. Memutuskan untuk mati bersama Kabane, dia meledakkan bom yang dipasang di dadanya. Namun alih-alih membunuh Kabane, ledakan itu malah membuat lubang besar di bagian atas dan samping kereta. Kemudian, Kurusu kembali dengan katananya. Berbekal senjatanya, efektivitas tempur Kurusu meningkat pesat, dan dengan mudah mengalahkan Kabane biasa. Saat dia beristirahat sebentar, Kabane unik melancarkan serangan mendadak kepadanya. Kurusu terkejut, karena dia belum pernah melihat seekor Kabane yang ahli dalam ilmu pedang, dan tampaknya mampu berpikir, dan mereka pun saling bertukar serangan. Monster itu harus segera disingkirkan, tetapi jantungnya sangat kuat. Pedang Kurusu patah, dan dia pun ditikam. Tidak bisa berdiri, Kurusu terjatuh dan para samurai mulai menembakinya untuk menyelamatkan Kurusu. Namun pelurunya dapat dihindari dengan mudah oleh Kabane unik itu. Sementara itu, Ikoma mulai bergerak setelah berhasil keluar dari gerbongnya. Memanfaatkan momen di mana kereta akhirnya keluar dari terowongan, mereka bergegas ke gerbong depan. Ikoma! Senjata spesial Ikoma yang dikombinasikan dengan skill tempur Mumei, mampu membersihkan Kabane di atas kereta dengan sangat cepat. Namun, sebagai seorang Kabanari, Mumei mulai kelelahan karena kekurangan darah segar, dan darah Ikoma bukan pilihan, sehingga Ikoma pun harus berjuang sendirian. Tetapi dia juga merasakan kekuatannya mulai melemah. Dia berhasil sampai di gerbong Ayame dan para samurai, dan langsung berteriak meminta darah segar untuk mengisi kembali kekuatannya, tetapi mereka ragu-ragu. Hanya Ayame, yang tanpa ragu sedikit pun naik ke atas dan langsung mengiris pergelangan tangannya dengan pisau. Namun, darahnya yang muncrat ke udara menarik perhatian Kabane unik. Dia pun mencoba memanjat ke atas untuk mencicipinya juga. Namun Kurusu tidak membiarkannya, dan langsung menusuknya. Akhirnya, Ikoma meminum darah segar dari pergelangan tangan Ayame. Dengan darah yang mengalir ke jantungnya, kekuatan Ikoma mulai pulih. Dan berkat latihannya bersama Mumei, ia melumpuhkan Kabane unik itu dengan satu pukulan. Dan dengan senapan spesialnya, ia menembak Kabane itu tepat di jantungnya. Orang-orang di dalam kereta berhasil diselamatkan, dan Ikoma akhirnya mendapatkan kepercayaan dari para warga kereta. Kemudian, terlihat Ayame mendapatkan kembali kunci kereta, dan memutuskan akan memberikan Ikoma darah segar dengan rutin secara pribadi. Teman-teman Ikoma, masinis, serta samurai pun juga mengajukan diri akan memberikan darahnya. Keesokan harinya, perjalanan mereka harus terhenti karena kereta tiba-tiba berhenti mendadak. Ternyata ada sebuah stasiun hancur di depan, di mana ada sebuah reruntuhan yang menghalangi jalan mereka. Mereka pun berencana mengaktifkan kren secara manual untuk mengangkat reruntuhan itu. Tetapi mereka tidak menduga akan menemui masalah besar di tengah jalan. Agar pedang Kurusu dapat memotong Kabane dengan mudah, Ikoma telah menyelimuti pedangnya dengan selaput jantung Kabane. Menjamin pedang tersebut tidak akan patah saat menebas Kabane apapun. Ia juga meningkatkan senapan para samurai sehingga mereka dapat menembus plat baja yang sangat keras. Namun,
Apakah upgrade baru ini akan terbukti dalam pertempuran sesungguhnya, terutama dengan reruntuhan besar yang menghalangi jalan mereka? Dan tidak mungkin stasiun hancur seperti ini tidak memiliki kabane yang berkeliaran di dalamnya. Sehingga Ikoma, ditemani dengan beberapa samurai, mulai menuju ke kren stasiun. Mengambil jalan memutar agar tidak menarik perhatian kabane. Namun Mumei merasa itu terlalu merepotkan dan menyerbu ke ruang boiler uap sendirian, yakin ruangan itu adalah sarang kabane. Jika dia bisa melenyapkan semua kabane di sana, masalahnya akan terpecahkan. Seperti yang dia duga, setidaknya ada ratusan kabane di dalam. Mumei percaya diri karena dia benar-benar mempunyai kekuatan. Dia mengambil beberapa bom yang telah dia persiapkan sebelumnya, melemparkannya ke gerombolan zombie, lalu menembak bom tersebut dan meledakkannya. Ledakan itu hanya menyisakan beberapa kabane yang selamat, dan tidak ada satupun yang dapat melukai Mumei. Meskipun ada satu kabane berpedang yang nampak pintar, zombie itu tetap terbunuh dengan tembakan di jantungnya. Teriakan kematiannya terdengar seperti sebuah sinyal, namun Mumei tidak peduli, dan berhasil melenyapkan semua kabane di depannya. Saat memeriksa stopwatch-nya, dia hanya menghabiskan waktu 56 detik, yang mengejutkannya. Namun, sekelompok kabane muncul dari pintu lain. Pada saat Ikoma dan yang lain akhirnya sampai di ruang boiler, Mumei telah menghabisi semua kabane. Mumei pun mengejek mereka karena terlalu lambat. Meskipun Mumei tampak agak lelah menangani para kabane, mereka mulai bergegas dan menarik tuasnya. Namun saat seorang samurai melihat keluar jendela, dia melihat sesuatu yang mengerikan, nampak bayangan hitam dari bawah bergerak mendekat. Dia segera memberitahu Ikoma dan yang lain. Samurai lain mengambil sebuah teleskop dan terkejut melihatnya. Itu bukanlah bayangan, melainkan ribuan kabane yang menerjang mereka. Semua orang ketakutan, dan Mumei terkejut, menyadari bahwa dia telah membuat masalah. Ratusan kabane yang telah dia bunuh itu tidak ada apa-apanya, dan dia telah memancing amarah semua kabane di bawah. Ikoma segera menyalakan mesin uap agar krennya aktif, namun ratusan kabane sudah berhasil memanjat ke atas. Setelah menghabisi beberapa kabane, Ikoma segera menyuruh Takumi yang sedang mengendalikan kren, untuk segera kembali ke kereta. Ribuan kabane sudah berhasil naik ke atas, sehingga Ikoma yang menggantikannya untuk mengendalikan kren. Karena sebagai kabaneri, ia tidak akan terinfeksi oleh gigitan zombie, kecuali gigitan yang sangat mematikan. Namun tetap saja gigitan ribuan kabane sudah pasti mematikan. Ikoma pun berencana untuk menyelesaikan tugasnya dengan cepat dan kemudian naik ke kereta. Sementara itu, Mumei sedang berjuang keras hingga dia sangat kelelahan dan hampir tertidur. Setelah menghabisi puluhan kabane, dia berhadapan dengan kabane unik yang sangat ahli dalam bela diri. Mumei langsung menendang kabane, dan kabane itu menjadi marah dan melemparnya ke bawah. Mumei pun tidak lagi memiliki stamina untuk bergerak. Melihat hal ini, Ikoma langsung menembak kabane itu tepat di jantungnya. Dia kemudian segera mengangkat Mumei untuk memeriksa luka-lukanya. Tetapi karena dia meninggalkan ruang kendali, krennya rusak. Masinis tidak punya pilihan lain selain menginjak rem kereta dengan keras, sehingga memaksa kereta berhenti. Dan yang lebih parahnya lagi, ribuan kabane sudah mendekati ruang uap. Ruang uap yang telah lama terbengkalai itu tidak dapat menahan keganasan kabane, dan ruangan itu pun meledak dengan dahsyat. Seluruh stasiun mulai runtuh, di mana batu-batu besar berjatuhan dari atas. Melihatnya, Ikoma segera membawa Mumei ke dalam terowongan tambang untuk berlindung. Di sisi lain, orang-orang yang terjebak di dalam kereta mengalami masalah, karena monster kabane akan melancarkan serangan dahsyat. Puluhan ribu kabane mulai berkumpul seperti asap, membentuk seekor kabane raksasa mengerikan yang siap membalikan kereta kapan saja. Dalam situasi itu, masinis pun tidak perlu berpikir dua kali untuk menginjak pedalnya, mencoba mundur dengan kecepatan penuh. Namun monster raksasa itu mulai menyerang kereta dengan ganas, di mana setiap serangannya menghujani kereta dengan ratusan kabane. Masinis pun dengan cepat mengarahkan kereta ke tempat berlindung di stasiun, dan segera mengirim seseorang untuk menarik sakelar gerbang. Namun, monster itu tidak menyerah, sehingga para samurai menembakinya tanpa henti, tetapi itu tidak berhasil. Beruntung di saat-saat terakhir, gerbangnya akhirnya tertutup. Monster raksasa itu menghantam gerbang, membuat para kabane berhamburan akibat hantaman tersebut. Kabane yang sial terlempar jauh, dan tubuh mereka hancur berkeping-keping, sementara ribuan kabane berjatuhan ke bawah rel. Kereta tampak aman untuk sementara waktu, tetapi mereka sadar bahwa begitu mereka keluar, para kabane pasti akan menyerang lagi.
Namun meskipun begitu, mereka tetap memutuskan untuk melarikan diri. Mereka memanfaatkan momen di mana para kabane sedang lengah, menerjang menghancurkan gerbang tempat perlindungan mereka. Kabane biasa yang menghalangi jalan mereka hancur berkeping-keping, tetapi monster raksasa itu tidak muncul, memberikan mereka kesempatan untuk menyelamatkan Mumei dan Ikoma. Ketika Mumei diselamatkan, dia nampak bingung, dan segera menyadari bahwa dia harus menemukan Ikoma. Dia ingat bahwa sebelumnya dia terjebak di bawah tumpukan batu besar, tidak bisa bergerak sama sekali. Ikoma muncul dan mencoba menolongnya, memindahkan batu-batu itu dengan tangannya. Namun itu adalah hal yang mustahil. Bahkan dengan baja sekalipun, benda itu patah menjadi dua, dan Mumei mulai pasrah akan keadaan. Dia mengungkapkan bahwa dia selalu diajarkan bahwa hanya yang terkuatlah yang akan bertahan hidup. Dan sekarang karena dia tidak berdaya, dia tidak layak untuk diselamatkan. Namun saat Ikoma berbalik, dia menemukan sebuah mesin, dan mencoba menggunakannya untuk mengangkat batu-batu besar itu dengan cara mengaitkan tali yang diikat di batu-batu tersebut. Namun, mesin itu tidak kuat, sehingga talinya putus, yang hampir saja mengenai Ikoma. Dan mesin itu pun langsung rusak. Tiba-tiba, dada Mumei mulai menyala. Sebagai seorang kabanari, kekurangan darah segar dalam jangka waktu yang terlalu lama dapat merubahnya menjadi kabane sungguhan. Ikoma segera memasukkan darah ke dalam mulutnya, di mana itu adalah cadangan darah segar yang telah dia siapkan. Tidak menyangka itu akan benar-benar dibutuhkan. Ikoma menyuruh Mumei untuk tenang, dan mengatakan bahwa dia hanya lapar. Namun, Ikoma kemudian melihat segerombolan kabane mendekati mereka dari dalam tambang. Ikoma mengiris lengannya, berencana untuk memancing para kabane menjauh dari Mumei. Dia berlari, dan membunuh para kabane dengan perangkapnya. Namun pada akhirnya, nampak Ikoma dikepung beberapa kabane yang menggigitnya. Dan saat Mumei terbangun lagi, dia sudah diselamatkan. Untungnya dia berhasil menemukan Ikoma dan membangunkannya, menyadari Ikoma belum mati. Nande? 強くないのに。あんたも私も生きてる。強くないのに。なんだよそれ。言ってんだから難しいこと言うなよ。 Mereka harus kembali ke kereta, tetapi di tengah perjalanan, monster raksasa muncul lagi. Namun monster itu tidak langsung menyerang kereta melainkan mulai menyerap lebih banyak kabane lagi. Mumei mengetahui tentang monster jenis itu. Menjelaskan bahwa monster itu disebut sebagai asap hitam, dan jantungnya terbuat dari seekor kabane spesial. Jika inti kabane hancur, monster yang menyatu itu akan runtuh dengan sendirinya, namun peluru biasa tentu tidak dapat menembus jantungnya. Saat itu juga, Takumi mengungkapkan bahwa dia menemukan sebuah meriam. Meski meriam itu sudah lama tidak terpakai, Mumei menyarankan agar mereka mencobanya. Begitu kereta mulai bergerak, monster asap hitam yang sangat gemuk menerjang ke arah mereka. Meriam berhasil ditargetkan, dan dioperasikan oleh Takumi, yang harus menunggu sampai monster asap hitam itu mendekat sebelum melancarkan tembakannya. Namun karena gugup, tangan Takumi terpleset dan langsung menembakkan meriamnya. Hal itu membuat monster dan kabane di kereta sangat marah. Kurusu memutuskan untuk menanganinya, berniat menguji senjata baru yang dibuat Ikoma. Katana itu terasa sangat berbeda, dapat dengan mudah menembus jantung para kabane. Tetapi kabane raksasa itu sangat sulit ditangani, di mana monster itu sebentar lagi akan mengejar kereta. Masinis telah meningkatkan kecepatan penuh kereta, tetapi meski begitu, mereka tidak dapat melarikan diri dari monster itu. Monster itu pun memanjat naik ke kereta, sehingga Takumi menunggu saat yang tepat dan menembakkan meriam ke arahnya. Tembakannya meledakkan kepala monster itu sehingga terungkap jantungnya. Mumei segera mengambil kesempatan untuk melompat, dan bermaksud menghancurkan inti kabane. Tetapi saat dia melihatnya, kabane itu nampak familiar baginya. Dengan satu tembakan, monster itu meledak, dan Mumei terlempar ke udara. Untungnya Ikoma datang dan menangkapnya tepat waktu. Namun, saat melewati tikungan tajam, kereta mereka kehilangan keseimbangan. Ayame segera menyuruh semua orang untuk mendorong ke arah yang berlawanan, dan mereka pun berhasil menyeimbangkan kereta. Melanjutkan perjalanan ke kota Kongokaku. Keesokan harinya, nampak Kurusu menembak sebuah plat baja tebal, dan plat setebal setengah meter itu berhasil ditembus. Ayame kemudian memberikan senjata kuat itu kepada seorang lord, yang merasa kagum melihatnya, seakan-akan dia menemukan harta karun. Mereka saat ini tiba di stasiun Shitori, yang merupakan tempat berlindung yang bagus di masa kacau saat ini.
Namun, persenjataan militer mereka tidak dapat menembus jantung besi Kabane. Sehingga dengan senjata buatan Ikoma, Ayame pun memberikan gambar desainnya kepada Lord kota itu. Mereka menyambut Ayame di kota dengan baik. Benar-benar menjadi tempat yang aman, di mana orang dapat hidup dan bekerja dengan damai di tengah invasi virus zombie di seluruh dunia. Orang-orang kereta benteng besi sangat gembira dengan makanan yang banyak, bersantai dan menikmati pemandian air panas. Sore harinya, Mumei menemui Ikoma dan mulai mengungkapkan kisah hidupnya. Kakaknya telah mengajarkan Mumei bahwa yang terpenting di dunia ini hanyalah kekuatan, dan nama sama sekali tidak penting. Dia pun diberi nama Mumei oleh kakaknya setelah kematian ibu mereka. Mumei selalu mengikuti kakaknya dalam pertempuran, baik siang dan malam, sehingga dia bahkan tidak bisa menulis namanya sendiri. Ikoma pun perlahan menuliskan nama Mumei berdasarkan pengucapannya. Saat malam hari, mereka mengadakan perayaan festival Tanabata atau bintang. Mereka menuliskan semua permohonan mereka masing-masing. Ikoma bertekad kuat menyatakan bahwa dia akan melenyapkan semua Kabane di dunia ini, merebut kembali semua lahan, dan kemudian mengubah Mumei menjadi manusia normal, yang tidak lagi hidup sebagai seorang Kabanari yang harus minum darah untuk bertahan hidup. Saat giliran Kurusu untuk membuat permohonan, dia merasa sangat malu. Dan walaupun Ayame telah mendesaknya, Kurusu tetap tidak mau mengatakannya. Wajah Kurusu memerah seperti apel, mungkin dia ingin menikahi Ayame. Sementara itu keinginan Takumi sangat frontal, ia ingin menikahi 3 istri sekaligus. Semua orang merasa bahagia, seakan lupa bahwa mereka berada di tengah kekacauan. Keesokan harinya, sebuah kereta baja lain tiba dan memasuki kota. Kereta ini bisa melewati pemeriksaan secara langsung dan disambut hangat oleh orang-orang di sepanjang jalan. Mereka disebut sebagai Sang Hunter. Menurut rumor yang beredar, kemanapun mereka pergi, tidak ada satupun Kabane yang mampu bertahan hidup setelah berhadapan dengan para hunter. Pemimpinnya bernama Biba, dan Mumei langsung berlari menghampirinya sambil memanggilnya brother. Biba ternyata adalah kakak Mumei, sehingga itulah sebab mengapa Lord selalu menuruti perintah Mumei. Namun, Ikoma mulai merasa curiga, dan firasatnya mengatakan bahwa pria itu sangat berbahaya. Karena dialah yang mengajari Mumei untuk selalu bertarung demi kekuatan, dan bahkan mengubah Mumei menjadi Kabanari.